Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi di acara kami Virtual Tour Pulau 9 bersama Tourgather. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, saya Virginia Nabila selaku MC yang akan menemani hadirin sekalian selama acara Virtual Tour Pulau 9 ini berlangsung. Baik, hadirin yang sudah hadir di jaringan Zoom meeting ini, tentunya sudah tidak sabar toh ingin menyaksikan bagaimana sih Pulau 9 itu. Maka dari itu, langsung saja kita mulai virtual tour Pulau 9 pada hari ini yang akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Alma Safira. Kepada Saudari Alma Safira, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Virgin atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Alma Safira. Saya selaku tour guide pada virtual tour kali ini yang diadakan oleh Tourgather Tour and Travel. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua nih yang ada di sini selaku wisatawan kami nih. Nah, saya juga akan menyampaikan rasa terima kasih dan juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengikuti virtual tour kali ini. Dan di sini kami ingin memberikan pengalaman yang berbeda nih kepada kalian semua, yakni virtual tour. Karena seperti yang kita tahu nih, atau bahkan orang-orang pada umumnya hanya mengetahui nih bahwa jalan-jalan itu sebatas kita harus berkunjung ke tempatnya. Namun kondisi sekarang cukup berbeda teman-teman. Seperti yang kita ketahui nih, kalau kita lihat nih 2 tahun ke belakang, kita sedang dihadapkan dengan yang namanya pandemi dan kita sedang ada di tahap di mana kita harus benar-benar mengurangi segala aktivitas. Yang artinya sekarang nih waktunya kita untuk refreshing, untuk meluangkan waktu kita seperti itu. Nah, maka dari itu dengan harapan virtual tour ini bisa memberikan hal yang baru nih buat kalian semua. Ternyata jalan-jalan bisa loh hanya melalui laptop dan kita hanya bisa menikmatinya di rumah seperti itu. Baik, sebelumnya saya ingin tanya nih ke teman-teman semua, ke wisatawan yang hadir pada hari ini di Zoom, apakah kalian sebelumnya mengetahui nih Pantai 9 di mana atau bahkan mungkin di antara kalian pernah berkunjung nih ke Pantai 9? Mungkin bisa menuliskannya di room chat atau mungkin bisa raise hand untuk menceritakan pengalamannya. Siapa tahu nih di antara kalian pernah berkunjung sebelumnya. Wah, belum pernah ya. Oke. Karena memang nih teman-teman informasi ya bahwa Pantai 9 ini memang destinasi yang bisa dikatakan sebagai hidden gems. Kenapa hidden gems? Karena memang keberadaannya yang bisa dikatakan terpencil sehingga orang-orang jarang mengetahui nih bahwa ternyata ada destinasi wisata yang keindahannya itu luar biasa dan bisa menjadi salah satu tujuan destinasi kita nih untuk berlibur seperti itu. Maka dari itu, Tourgather Tour and Travel berharap nih bisa memperkenalkan salah satu destinasi wisata di Indonesia yaitu Pantai 9 Madura, di mana kalian siapa tahu nih nanti bisa berkunjung secara langsung. Baik, daripada kita berlama-lama lagi, langsung saja kita akan memulai virtual tour hari ini. Baik teman-teman, bisa dilihat ya di sini. Ini merupakan tempat di mana pertama kali kita sampai ya. Ini kita sedang berjalan menuju pelabuhan. Nah, for information sebelumnya bahwa Pantai 9 ini sendiri terletak di Pulau Madura, Gili Genting, dan berada di Sumeneb, teman-teman. Nah, perjalanan yang dibutuhkan untuk menuju Pantai 9 ini terbilang cukup memakan waktu ya, seperti itu. Dari Surabaya sendiri menuju pelabuhannya membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Kemudian tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Kita harus terlebih dahulu menyeberang menggunakan perahu lokal, di mana kita membutuhkan waktu lagi kurang lebih 30 menit seperti itu. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini kita sedang berjalan menuju kapal ya. Bisa dilihat di sini kita
sedang dihadapkan dengan pemandangan laut yang luar biasa ya teman-teman. Dan pemandangannya juga tidak bisa diragukan lagi. Nah, di sini kami berjalan menuju kapal teman-teman. Di sini saya bersama 2 rekan saya. Nah, di sini kami sedang berkunjung nih atau menuju kapalnya seperti itu. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, ini adalah waktu di mana kami akan menaiki kapalnya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, sebelumnya ada kesalahan teknik sehingga membutuhkan waktu sebentar ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Nah, gimana nih teman-teman? Mulai dari penjelasan awal yang saya berikan tadi, cukup menarik bukan, bahwa soalnya berwisata nih ternyata berkunjung ke pulau yang istilahnya jarang berpenghuni seperti itu bisa menjadi satu hal yang luar biasa. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, akhirnya kita sudah bisa melihat lagi di sini. Ini adalah keadaan di mana kita telah sampai di pantai 9-nya atau pulau 9-nya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat saya dan para penumpang yang lain sedang mengantri seperti itu ya untuk turun ke pantai 9-nya. Nah, ini juga teman-teman, informasi nih bahwasalnya kapal lokal ini juga tidak hanya mengangkut penumpang seperti itu, namun bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini kapalnya juga mengangkut transportasi dan juga barang-barang seperti itu. Bisa dilihat di sini ada motor ya. Ini proses ketika kita akan turun gitu ya ke pantai 9-nya. Dan di sini teman-teman bisa dilihat banyak sekali ya penumpangnya, karena memang waktu kita menuju pantai 9 ini kita bersama dengan rombongan yang lain. Dan informasi lagi teman-teman, bahwasalnya jika kita akan berkunjung atau berwisata nih di pantai 9, terlebih dahulu kita harus membooking seperti itu ya. Jadi memang pantai 9 ini kawasan yang sepi atau jarang berpenghuni gitu ya. Kalau misalkan tidak ada sebuah grup yang membooking terlebih dahulu seperti itu. Nah, di sini kami sedang berjalan menuju cottage-nya. Nah, teman-teman, di pantai 9 ini karena memang kan keberadaannya yang terpencil tadi, kita harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh, jadi tidak mungkin rasanya apabila kita sampai di pantai terus tiba-tiba kita langsung pulang seperti itu saja. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah keadaan pantai 9-nya. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini bahwa pantainya cukup bersih teman-teman. Karena memang seperti yang sudah saya bilang, bahwa pantai atau Pulau 9 ini sendiri memiliki penghuni atau masyarakat yang sedikit seperti itu, sehingga kebersihannya bisa dikatakan sangat terjaga dan tidak banyak sampah ya, seperti yang kita ketahui di pantai-pantai lain banyak sampah berserakan seperti itu. Mungkin ini dikarenakan juga kunjungan wisatawan yang tidak banyak dan juga masyarakat yang terbatas di sini seperti itu teman-teman. Bisa dilihat di sini teman-teman,
keadaan pantainya dengan pasir putih yang begitu indah gitu ya, sangat bisa menjadi referensi kalian nih ketika kalian suatu saat akan berlibur, atau mungkin dari kalian ingin healing nih, istilahnya zaman sekarang kan healing, atau pengen banget nih ini apa berwisata dengan menikmati waktu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, ini adalah salah satu spot yang paling disukai atau diminati ketika wisatawan datang ke sini. Dan biasanya nih juga para wisatawan pasti bersuah foto atau mengambil foto di jembatan ini. Seperti itu. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, bisa dilihat juga nih teman-teman keadaan airnya yang begitu jernih seperti itu ya. Dan tentunya nih ketika kita berada di pantai ini, kita akan merasakan bahwa wah, luar biasa nih ternyata keindahan alam Indonesia. Nah, untuk kita bisa nih mencapai pulau ini, tentunya memakan waktu yang tidak banyak ya teman, tidak sedikit. Nah, tetapi apabila kita berkunjung ke pantai ini akan sangat terbayarkan nih rasa lelah kita, kemudian rasa penasaran kita karena terbayar dengan keindahan pantai yang begitu luar biasa. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat juga ada ikoniknya juga nih teman-teman, tulisannya yaitu Pantai 9. Biasanya juga para wisatawan nih wajib banget untuk bersuah foto atau mengambil foto di sini seperti itu. Wah, bagus. Iya, bagus banget. Dan tentunya nih bersih ya teman-teman. Nah, ini bagian yang paling saya sukai secara pribadi karena di sini banyak sekali area tempat duduk ya teman-teman. Seperti itu kita bisa menikmati makanan kita di sini, bersantai seperti itu. Tempat duduknya sendiri di sini itu kita bisa free ya teman-teman. Maksudnya tidak ada harus untuk membayar lebih dan lain sebagainya. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya teman-teman, bahwa Pulau 9 ini terlebih dahulu kita harus membooking, dan membooking itu dalam artian sudah ter-include cottage atau penginapan serta makanan seafood seperti itu. Jadi memang harus di booking terlebih dahulu. Dan bisa dilihat di sini teman-teman, ini merupakan salah satu fasilitas yang ada di Pantai 9 juga. Apabila kalian ini bingung nih, wah ini pantai terpencil nih, takut tidak ada orang yang menyediakan makanan atau camilan, jangan khawatir teman-teman, karena seperti yang bisa kita lihat di sini terdapat banyak warung juga, sehingga kita bisa ini berbelanja juga di sini seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini memang banyak yang tutup karena kami ambil videonya atau shootnya di pagi hari. Tapi tenang aja teman-teman, ketika sore menjelang malam seperti itu akan buka. Baik, sebentar kita ada kesalahan jaringan. Sebentar ya teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan permintaan maafnya. Nah, ini teman-teman sudah bisa dilanjut lagi ya. Nah, di sini saya dan tim saya dari Tourgather Tour and Travel tidak hanya ingin melihatkan nih bagaimana keindahannya di pagi hari, namun kami dari Tourgather Tour and Travel juga sengaja ingin memberitahu ke kalian gimana sih suasana dari Pantai 9 di malam hari seperti itu teman-teman. Nah, yang penasaran nih, bentuk cottage-nya seperti apa sih? Cottage-nya seperti itu teman-teman. Jadi, konsep dari cottage-nya itu kayu-kayu.
dan sangat unik sekali. Bisa dilihat di sini untuk gazebo atau tempat bersantainya di malam hari begitu indah dan menyejukkan gitu ya, karena di keindahan yang ditambah dari lampu-lampunya, kemudian suasana pantai yang mendukung, sehingga cocok banget sekali lagi saya bilang masyarakat zaman sekarang ini healing atau mungkin berlibur hanya untuk melepas penat atas segala kegiatan atau kesibukan yang sudah kita lakukan seperti itu teman-teman. Nah, tadi kan sudah saya tampilkan nih, ada tulisan Pantai 9 yang di pojok. Nah, sekarang ini ada lagi tulisan Pantai 9 yang juga menjadi ikonik dari Pantai 9 lainnya. Jadi ada 2 tulisan Pantai 9 yang bisa menjadi spot foto kalian apabila kalian berkunjung ke Pantai 9, teman-teman. Nah, ini nih saya mau membaca sedikit nih. Aksesnya aman ya. Kemudian kalau malam horor nggak? Oke, saya akan berbicara sedikit terkait dengan akses. Untuk aksesnya sendiri bisa dikatakan aman, pastikan aman. Karena memang mungkin kenapa alasan dari ini Jasmine bertanya aman atau enggak, karena kan kita harus melewati laut dulu, nyebrang, baru kemudian kita bisa sampai. Untuk aksesnya bisa dikatakan aman apabila keadaan laut ketika kita menyeberang itu dalam keadaan ombak yang stabil seperti itu. Dan juga teman-teman tenang aja bahwa nih pergerakan kapalnya itu juga memperhatikan kondisi atau cuaca sehingga tidak sembarangan. Jadi misalkan cuaca sedang tidak mendukung nih, otomatis kapal di sana tidak akan memberangkatkan kita sehingga keamanan itu terjamin dan juga tergantung dari kita sendiri nih sebagai wisatawan seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan di sekitar pantainya nih aman nggak atau ini juga horor nggak seperti itu atau ada binatang mungkin hal-hal buruk lah yang bisa kalian bayangkan. Saya akan menjawab nih. Di Pantai 9 apabila dikatakan horor tidak sama sekali teman-teman dikarenakan Pantai 9 sendiri ini memang di belakang pantai ini atau di belakang cottage-nya itu terdapat pemukiman warga seperti teman-teman. Kemudian juga ditambah dengan fasilitas berupa warung-warung kecil tadi yang sudah sempat ditampilkan, itu juga ramai akan wisatawan atau juga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat setempat di sana teman-teman. Jadi jauh sekali dari kata horor. Sehingga buat teman-teman yang ngerasa, aduh takut deh pulaunya terpencil, atau aduh enggak deh kayaknya jauh banget. Tapi teman-teman sekali lagi saya tekankan, keindahan yang ada di Pantai 9 ini worth it banget buat kalian kunjungin. Dan bisa banget nih jadi list wajib kalian kalau misalkan ada kesempatan untuk berkunjung ke Madura. Dan apabila teman-teman ini nih, duh kayaknya mahal deh ngelihat akses dan segala macamnya seperti itu. Bisa dikatakan bahwa untuk menuju Pantai 9 ini tidak dalam range harga yang mahal atau tinggi teman-teman. Ya, cukup terjangkau. Dan apabila kita nih sebagai wisatawan mau berlibur, pasti kan kita harus menyesuaikan budget gitu. Dan sebagai smart tourist kita harus bisa menentukan nih kira-kira budget saya di mana. Kemudian apakah cocok seperti itu. Jadi mahal atau murahnya kegiatan pariwisata itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Oke, ini pertanyaan dari Iqbal ya. Apa ada masjid ya di sana, Kak? Ada masjid. Namun bisa saya sampaikan bahwa lokasi masjidnya cukup jauh ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut
ke pertanyaan selanjutnya dari Anissa Rahmawati nih, aman dari punglinya nggak Kak? Wah, kalau dari pungli sendiri teman-teman ya, bisa dikatakan aman sekali, tidak ada pungli sama sekali karena memang pengelolaan Pantai 9 atau Pulau 9 ini sendiri 100% dikerahkan kepada masyarakat setempat dan sudah ada orang-orang tertentu nih yang bekerja atau bertugas di bidangnya. Misalkan masyarakat yang ditugaskan untuk mengarahkan wisatawan menaiki kapal, kemudian mengarahkan wisatawan menuju cottage, serta masyarakat yang bertugas atau menjaga restoran yang menyediakan makan malam tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu berupa makan malam seafood yang sudah include, teman-teman. Ya, dan satu lagi nih teman-teman, karena memang saya sudah sebutkan ya bahwa Pantai 9 ini pengelolaannya 100% dilakukan oleh masyarakat setempat, dan apabila kita berkunjung ke Pantai 9 ini sama artinya secara tidak langsung kita membantu perekonomian masyarakat setempat, teman-teman. Seperti itu. Lagi. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman. Banyak lampu-lampu seperti itu, dan secara pribadi sendiri saya merasa bahwa Pantai 9 memiliki keindahan yang luar biasa, double banget nih indahnya ketika di malam hari. Dan nah ini bisa dilihat teman-teman betapa cantiknya dengan hiasan lampu gitu ya. Kemudian dari keseluruhan nih teman-teman, di keadaan malam hari ini tentunya kan orang akan mencari sisi-sisi terindah dari suatu destinasi wisata. Bisa dilihat di sini para gazebo, tempat duduk atau bersantai berupa gazebo dan sebagainya dihiasi dengan lampu-lampu sehingga sangat menarik sekali. Nah ini nih di bagian yang hijau-hijau apa sih ini? Itu jembatan yang tadi sudah ditampilkan sebelumnya teman-teman. Nah namun keadaan di malam hari itu sangat cantik sekali teman-teman. Bisa dilihat. Bisa teman-teman compare nih atau bandingkan dengan keadaan pantai yang lain nih. Kalau misalkan di malam hari kan rasanya kayak horor, kemudian kayak ya udahlah gitu aja seperti itu. Namun beda halnya dengan Pantai 9 teman-teman, karena memang mungkin pengelolaan secara wisata sudah siap dan para wisatawan yang datang juga bisa menikmati gitu ya. Oke, akhirnya teman-teman sudah berada di akhir gitu ya, virtual tour-nya sudah saya lihatkan atau pertontonkan nih kepada wisatawan semua yang ada di sini. Saya akan kembalikan lagi nih ke MC kita yang luar biasa, ke Kak Virgin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Alma. Mungkin teman-teman nih ada lagi yang mau bertanya, silakan tulis saja di kolom chat. Atau mau nanya-nanya langsung nih ke Kak Almanya, bisa raise hand mungkin. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada para hadirin. Oh, ini nih ada Nisa tanya, mohon maaf. Oleh-oleh yang wajib dibeli apa aja nih Kak? Oke, kalau misalnya lagi-lagi seperti yang kita tahu nih bahwa letak dari pantai atau Pulau 9 ini kan di Madura, tentunya pasti oleh-oleh khas Madura teman-teman. Nah kita bisa belanja oleh-olehnya itu di area oleh-oleh yang apabila kita akan memasuki area ini Suramadu, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman tanya nih oleh-oleh di Pulau 9 atau Pantai 9 sendiri menyediakan nggak? Sayang sekali teman-teman, bisa dikatakan untuk oleh-oleh sendiri di Pantai 9 belum ada masyarakat yang melakukan pengelolaan untuk penjualan oleh-oleh atau aksesoris-aksesoris yang khas Pantai 9 seperti itu. Oke, ini nih dari Iqbal, perlu pacar nggak Kak? Itu tergantung sih Kak. Oh, PCR. Mohon maaf, PCR ya.
Kalau misalkan untuk PCR sendiri karena memang kita berada di kondisi yang memang corona ya, seperti yang kita ketahui bahwa semua tempat itu harus atau diwajibkan menyertakan tes seperti itu. Di Pantai 9 sendiri belum ada sih teman-teman. Jadi untuk teman-teman ke sini bisa mengurangi biaya seperti itu ya. Tapi insya Allah keamanan atau kenyamanan dari Pantai 9 ini terjamin. Oke, ini pertanyaan yang menarik banget dari Mas Iqbal dan Mbak Anissa. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan langsung ke Kak Alma. Mas Iqbal jangan sampai sendiri kalau misalnya, betul banget nih. Kalau ke Pulau 9 ini wajib buat kalian untuk bawa pasangan ya, karena melihat suasananya dari Pulau 9 tadi kan banyak lampu-lampu nih, cocok banget buat kalian yang mungkin mau kasmaran gitu, lagi kasmaran gitu ya, kayak cocok banget nih. Jadi kalau misalkan Mas Iqbalnya punya pacar gitu ya nggak apa-apa ya kayak kalau misalkan pergi bareng-bareng. Dan memang sudah yang seperti saya bilang sebelumnya nih Kak Virgin, karena memang keadaan dari Pantai 9 yang terpencil, kemudian harus ada dilakukannya pembuktikan terlebih dahulu, sehingga rasanya kalau sendiri kurang enak aja ya, kurang rame nih, karena memang cocoknya kita berlibur secara beramai-ramai seperti itu. Untuk harganya juga cukup terjangkau kan Kak Alma? Iya. Kayak Bali tipis-tipis gitu ya? Iya. Dan bisa dikatakan juga seperti yang saya bilang tadi sih Kak Virgin, kalau misalkan tergantung bagaimana kita seorang wisatawan nih menyesuaikan budget kita, karena mahal dan murahnya itu tergantung dari kita masing-masing teman-teman. Tapi kalau kita liburannya di spend sama orang tersayang nih Kak Alma, pasti budget berapapun nih rela banget. Benar banget Kak, karena apa ya, kepuasan atau kepuasan itulah nggak bisa kita bayar dengan apapun kalau misalkan kita udah nyampe tempat destinasinya dan sesuai dengan ekspektasi nih, wah itu rasanya terbayar banget. Seperti itu. Benar banget. Ini nih ada yang tanya lagi Kak Alma dari siapa nih Kak? Oke. Apakah di kapal disediakan perlengkapan standar keselamatan seperti pelampung gitu Kak? Oke, saya akan menjawab ya Kak Virgin. Iya, tenang aja, walaupun seperti yang terlihat kapalnya kapal lokal, namun masyarakat setempat ini sangat memperhatikan keselamatan dari wisatawan atau penumpangnya. Jadi untuk Saudara Noah sendiri, kita saat di kapal itu banyak kok safety perlengkapan keamanan seperti itu, seperti pelampung dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain nih. Daripada ini masih penasaran tapi ditahan-tahan kan rasanya kurang gimana ya kayak supaya bisa langsung tahu secara keseluruhan Pantai 9. Oke, ada pertanyaan lagi ya Kak Virgin? Bisa dibacakan mungkin Kak? Kira-kira di sana ada spot untuk snorkeling atau diving nggak Kak? Oke, ada Kak. Tapi untuk diving sendiri saya kurang tahu karena memang untuk di Pantai 9 sendiri ini setahu saya waktu saya dan teman-teman itu langsung di sana itu snorkeling yang menjadi water sport utama di Pantai 9 ini. Jadi untuk diving belum tahu ya. Untuk sementara mungkin yang disediakan hanya snorkeling seperti itu. Menarik banget nih pertanyaannya Kak Alma. Iya, betul banget. Ada pertanyaan lagi dari Kak Noah. Untuk penyeberangannya tarifnya berapa ya Kak? Untuk tarif penyeberangannya sendiri itu sebesar 10.000 per orangnya seperti itu teman-teman, dan sangat murah sekali karena bisa dikatakan dengan waktu 30 menit gitu ya kita bisa sampai ke pantai yang begitu indah dengan hanya membayar 10.000. Itu pasti menjadi hal yang wah luar biasa nih, murah banget dan bisa menjadi salah satu tujuan destinasi wajib kalian gitu Kak Virgin. Baik, mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan kepada Kak Alma? Iya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Oke, sepertinya udah dikulik semua nih Kak Virgin. Kayaknya udah cukup semua nih teman-teman udah paham. Ini kita
biar seru nih ya, kita ada sesi games. Untuk panitia boleh share screen. Seru dong ya, kayak Iya, abis seru banget jalan-jalan kita langsung ada games. Yuk teman-teman bisa langsung ikutan nih. Sesi gamesnya apa? Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Ini kita dari panitia masih loading untuk share screen-nya. Untuk game kalian bisa buka link quizzes.com melalui Chrome atau browser yang lain. Untuk gamenya ini berhadiah nih teman-teman buat kalian yang mau uang tunai untuk satu orang ya, satu orang yang beruntung. Boleh banget nih ikut game kita di quizzes.com. Ayo teman-teman join nih, lumayan kita akan memilih satu orang pemenang ya Kak ya, tentunya berhadiah nih. Untuk kode gamenya apa nih Kak? Mungkin bisa. Untuk kode gamenya ada 310776. Kalian bisa masukkan kode 310776. Udah. Ayo buruan join. Hadiahnya lumayan lah. Iya Kak Alma ya, Kak Firly. Iya benar banget nih teman-teman. Yuk join nih, dipastiin join juga ya untuk gamenya. Karena lumayan banget nggak sih, kita udah habis jalan-jalan, terus kita main game dan dapat uang juga. Lumayan. Bisa buat Natalan sama tahun baru ya Kak. Iya benar banget nih Kak Risa. Ini juga nih Kak Virgin, untuk yang join game diharapkan untuk pakai nama asli ya, sehingga untuk mempermudah kita nih untuk memilih siapa pemenangnya dan nanti kita akan langsung hubungi. Yuk teman-teman mungkin bisa nih bergabung ke gamesnya karena masih 0 peserta nih. Gamesnya seru banget loh dan nggak sulit kok, pertanyaannya juga atau kuisnya seputar ini virtual tour yang tadi kita jalankan.
Untuk mungkin teman-teman males ya buka kuisis, jadi kita langsung start aja. Buat kalian bisa langsung jawab di kolom chat. Oke, untuk panitia. Oke, gitu aja bisa ya kayaknya lebih ini deh, lebih memudahkan kalian juga. Oke, bisa langsung di start nih, Kak Asna, gamenya. Dan teman-teman nih atau wisatawan juga bisa langsung menjawab di room chat ya. Oke, teman-teman, ditunggu ya kehadirannya di gamesnya nih. Yuk, udah ada beberapa yang join nih. Ada 10 yang join. Yuk, yang lainnya yuk. Lumayan loh, berhadiah juga. Mohon maaf ya teman-teman, bisa ditunggu sebentar. Kita lagi ada kesalahan teknis nih. Oke, akhirnya nih teman-teman, setelah ada beberapa kendala, akhirnya kita bisa nih langsung main gamenya. Yuk, di start, Kasna. Kita mulai nih gamenya. Pertanyaannya pasti dijamin mudah-mudah dan seputar virtual tour. Jadi dipastikan teman-teman bisa menjawab ya. Wah, kayaknya nih Kak Hika memimpin ya, Kak ya.
Nah, ini nih buat pemenang gamesnya ada Kak Laila dan Ara. Buat Kak Laila dan Ara, nanti setelah acara selesai dapat menghubungi panitia ya. Kami screenshot dulu untuk bukti pemenangnya. Baik nih, tak terasa kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Untuk kepada para hadirin yang sudah hadir di virtual tour Pulau 9 kali ini, kita sesi foto bersama dulu nih teman-teman. Buat teman-teman dimohon untuk on cam ya. Yuk teman-teman, on cam dulu nih, menyempatkan waktunya untuk on cam sebentar nih. Yuk kita foto bersama dulu. Mungkin panitia yang bertugas bisa memandu ya. Oke, ini Kak Hilalnya semangat banget ya Kak ya. Iya, Kak. Oke, set pertama ya. 1, 2, 3. Oke, set kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan untuk hadir di acara kami virtual tour Pulau 9 bersama Tourgather. Dan akhirnya saya Virginia Nabila selaku MC yang bertugas pada acara hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada para wisatawan yang sudah hadir di virtual tour kami hari ini. Semangat panitia, terima kasih banyak untuk Kak Andini. Teman-teman bisa meninggalkan room Zoom. KBL.